heel erg, maar als een bal uitgaat en je ziet of je hoort iedereen zingen en je ziet iedereen. Fitzjim en die bal valt zomaar binnen. Profil Kian Fitzjim, gelandang keturunan Indonesia yang berpotensi dinaturalisasi Timnas Indonesia menggantikan Jairo. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Baru-baru ini ada salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, yaitu Kian Fitzjim yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Fitzjim merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Fitzjim bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Ajax Amsterdam. Fitzjim merupakan pesepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda pada 5 Juli 2003. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 86,91 miliar itu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang dan bertahan. Kian Fitzjim juga telah tampil bersama timnas Belanda dari U15 sampai U21. Mungkinkah Kian Fitzjim memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? PSSI menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis untuk mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Jordi memiliki pengalaman yang cukup banyak termasuk sempat menjadi sporting director di FC Barcelona. Saat menjadi pemain dia sempat membela Manchester United dan timnas Belanda. Penunjukan Jordi langsung mendapatkan respon positif terutama media yang berbasis di Belanda. Voetbal Premier menilai bahwa langkah untuk mendatangkan Jordi cukup strategis. Hadirnya Jordi jadi salah satu komitmen penting dari PSSI. Dorongan baru bagi Indonesia, Kluivert mengontrak Cruijff sebagai penasihat teknis, tulis judul Voetbal Premier. Masih dalam artikel yang sama, mereka mengakui bahwa ini jadi langkah menambah nuansa Belanda di Indonesia. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan stafnya baru saja ditunjuk untuk bertugas di Timnas Indonesia. Patrick dan Jordi dikabarkan sama-sama memiliki relasi yang dekat. Sementara itu, Voetbal Zone menyoroti karir sosok berusia 51 tahun tersebut. Jordi sendiri merupakan anak dari seorang legenda sepak bola Johan Cruijff. Hadirnya sosok tersebut diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah sepak bola yang lebih baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan belum menunjuk sosok baru untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Dia mengaku tak ingin federasi justru kewalahan karena nama besar. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI menata ulang sepak bola Indonesia dari kompetisi, Timnas Indonesia, hingga permasalahan di akar rumput. Belum lama ini, PSSI mengambil langkah berani dengan memecat Shin Tae-yong dan mendatangkan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah Kluivert diperkenalkan kepada publik secara resmi pada 12 Januari lalu, PSSI juga mengumumkan para asistennya yang akan membantu perjuangan Timnas Indonesia. Untuk posisi pelatih Timnas U23 Indonesia, juga sudah ditunjuk Gerald van den Burg yang sekaligus menjadi asisten Patrick Kluivert. Tak hanya sosok pelatih, terbaru PSSI memperkenalkan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis pada Selasa, 25 Februari 2025. Akan tetapi, yang masih menjadi sorotan dan pertanyaan besar netizen Indonesia sampai saat ini adalah siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Pasalnya, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan sosok baru yang akan mengisi posisi tersebut. Sebelumnya kabar Direktur Teknik PSSI yang baru bakal diperkenalkan muncul pada akhir Februari ini. Namun, hingga saat ini belum juga ada sosok yang bakal mengisi posisi itu. Erick Thohir pun mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok Direktur Teknik PSSI yang baru setelah memperkenalkan Jordi Cruijff. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengakui bahwa sebenarnya PSSI masih melakukan pencarian. PSSI tak ingin nantinya mereka justru kewalahan akibat standar tinggi yang diterapkan oleh sosok Direktur Teknik baru. Oleh karena itu, PSSI memilih berhati-hati untuk merekrut Direktur Teknik. Ini kami sedang cari, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Jadi sebelumnya sempat ada figur-figur yang saya kira mendekati dan akan kami rekrut tetapi intinya kami hati-hati, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa dia tak ingin nantinya PSSI justru mengalami kesulitan sendiri. Jangan sampai kami kumpulkan nama-nama besar tetapi ternyata kami belum siap bekerja dengan nama-nama besar itu, jelasnya.
Menteri berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa nantinya Jordi Cruyff juga akan membantu PSSI mencarikan sosok yang tepat untuk menempati posisi itu. Menurutnya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United tersebut adalah sosok yang sangat detail. Ya memang Jordi coba membantu memberikan masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola kita, termasuk nanti mencari Dirtek, tutur Erik. Karena dengan posisi hari ini, kami tidak merekrut individu untuk sekadar bergabung tanpa membuat tim yang baik, pungkasnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra Timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Jai Idzes dan kolega memiliki poin yang sama dengan Timnas Arab Saudi dan Timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari Timnas Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu, Pastor mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Pastor mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Asisten pelatih asal Belanda itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pada bulan Maret, kami bertanding tandang melawan Australia. Pertandingan terakhir melawan Australia cukup baik. Sekarang pandangan kami akan ke posisi kedua, kata Pastor. Peringkat kedua kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Saya sudah menyiapkan semuanya dan saya bisa mencobanya, imbu asisten Patrick Kluivert. Media Spanyol prediksi Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026, jika terus tambah pemain naturalisasi top Eropa. Media Spanyol, Relevo memprediksi Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya Timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan Timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Spanyol, Relevo. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. Relevo memprediksi kalau tim arahan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua di bawah Timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis Relevo dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Spanyol tersebut. Tak takut Patrick Kluivert, pelatih Timnas Australia siap hajar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, tidak takut dengan Timnas Indonesia yang akan ditangani pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ia menyebut kemenangan atas Timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 penting bagi perjalanan skuad Socceroos julukan Timnas Australia menuju Piala Dunia 2006. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, kata Tony Popovic, Okezon mengutip dari laman Socceroos. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, dilanjut ex-pemain Crystal Palace ini. Semenjak dipegang Tony Popovic, Timnas Australia tidak terkalahkan di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Jackson Irvine dan kawan-kawan mendapatkan 1 menang dan 3 imbang. Alhasil, Timnas Australia saat ini duduk di posisi 2 grup C dengan 7 angka. Meski begitu, Timnas Australia tidak bisa bersantai. Sebab, Timnas Australia hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang menempati posisi 3, 4, 5 dan 6. Jika lengah,
Timnas Australia bisa melorot ke posisi juru kunci kelar matchday 8. Setelah menjamu Timnas Indonesia, Australia akan tandang ke markas Cina. Dua lawan Timnas Australia ini tak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia lama-lama semakin kuat efek kehadiran sederet pemain keturunan tambahan. Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, wakil Asia Timur itu bisa mengalahkan Timnas Indonesia dan menumbangkan Bahrain di kandang lawan. Menarik menanti siapa yang akan mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Jepang hanya butuh 1 kemenangan dari 4 laga tersisa untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia, Ula Romeni terang-terangan mengancam Australia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pertama akan digelar di kandang Australia, Sydney Football Stadium, kemudian Jai Idzes CS bakal bermain di SUGBK saat melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jelang bentrokan ini, Ula Romeni tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target Timnas Indonesia. Kepada media Inggris, Romeni menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia 2026, ucap Romeni dikutip dari Oklab. Saya akan membuktikan, Timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia. Kita akan sapu bersih semua sisa laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, lanjut Romeni. Semoga saya bisa mencetak gol perdana untuk Timnas Indonesia dan yang pasti mampu mengalahkan Australia, tegas Romeni. Pelatih Australia bingung baca taktik Timnas Indonesia. Kluivert dan Pastor punya formasi beda. Perubahan Timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastor. Pria yang pernah melatih Hull City itu diakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, Timnas Indonesia diakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, dibuka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain Timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain, bikin skuad Garuda berjaya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang kedua laga penting tersebut. Bagi saya ini pertandingan yang sangat penting, laga pertama saya sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, saya dan staf akan menganalisa 5 pertandingan terakhir Australia dan Bahrain, lanjutnya.
Selain itu, Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang harus dilakukan timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih yang merupakan legenda sepak bola Belanda itu ingin skuad Garuda percaya diri dan meminta anak asuhnya bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Seperti yang kita tahu memang Australia dan Bahrain ini memang tim kuat saat ini, makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta kepada para pemain, harus percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri hilang. Saya meminta pemain berusaha sekuat tenaga demi nama Indonesia, demi masyarakat Indonesia, pungkas Patrick.